warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah masuk di sini ada permohonan tanggapan terkait dengan kemiskinan yang terjadi pada 16 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, berbicara tentang kemiskinan yang terjadi di Sumatera Selatan itu memang luar biasa ironi ya, bahwa 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dari 17 kabupaten kota itu mengalami kemiskinan. Bahkan kemiskinannya itu di bawah standar nasional. Nah, padahal di sisi lain kekayaan Sumatera Selatan itu menopang pertumbuhan ekonominya, terutama dari sektor pertambangan dan penggalian itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, berarti di sini ada persoalan yang sangat krusial dalam pendistribusian kekayaan, itu ya. Berarti dengan kata lain bahwa kekayaan yang dimiliki itu tidak terdistribusi yang berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah memang karakteristik asli daripada sistem kapitalis, bahwa sistem kapitalis itu menunjukkan bahwa 20% orang kaya di Indonesia ini menguasai 80% kekayaan dan 80% rakyat memperebutkan 20% kekayaan. Nah, sebenarnya untuk mengakhiri kesenjangan sosial, kesenjangan kemiskinan yang terjadi hari ini itu hanya dengan satu solusi, yaitu kembali kepada syariat Islam. Mengapa syariat Islam? Karena syariat Islam itu bukan hanya berbicara teori, tetapi syariat Islam punya mekanisme untuk menyelesaikan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, syariat Islam mengatur mengenai kepemilikan, bahwa al-muslimu syuraka'u fi salasin fi kalai wal ma'i wan nari. Kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal, yaitu pada padang gembalaan, air, dan api. Maka di dalam Islam kepemilikan itu ada 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang 3 hal tadi itu adalah kepemilikan umum, tidak boleh dimiliki oleh individu gitu, dan negara pun tidak boleh memilikinya karena itu adalah milik umum yang berupa fasilitas umum, berupa sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, dan barang tambang yang memang aslinya itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Maka itu menjadi milik masyarakat. Dalam hal ini tambang itu adalah milik rakyat yang jumlahnya tidak terbatas. Maka negara hanya menjadi wakil rakyat untuk mengelolakan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nanti kekayaan alam tadi akan didistribusikan untuk kebutuhan pokok masyarakat yang bersifat publik, yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Adapun untuk yang bersifat individu, kebutuhannya yaitu sandang, pangan, papan, maka negara akan memastikan para penanggung jawab nafkah, yaitu laki-laki atau walinya, itu memiliki pendapatan yang bisa mencukupi sandang, pangan, papan. Dalam hal ini kesempatan kerja itu akan diberikan seluas-luasnya bagi laki-laki. Bagi yang tidak punya skill, tidak punya modal, maka negara akan mensupport dengan memberi skill dan memberi modal bagi penanggung jawab nafkah. Sehingga kemiskinan itu dengan mekanisme ini akan terselesaikan dengan baik, tidak bertumpu
kekayaan alam itu pada segelintir orang saja. Jadi syariat Islam itu sangat jelas, sangat detail menyelesaikan persoalan kemiskinan. Maka hanya dengan syariat Islamlah kesejahteraan itu akan terwujud, sehingga rahmatan lil alamin akan terwujud di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.